Calon tumbal pesugihan, part 69, datangnya firasat buruk. Agil terus berteriak kesakitan, seakan sesuatu sedang dicabut dengan kuat dari dalam tubuh Agil saat itu. Tubuhnya seakan terasa seperti diiris-iris oleh sesuatu yang tak bisa dilihat dengan mata telanjang. Membuat Janah dan Hamid merasa bingung dengan keadaan keponakan mereka. Agil mengerang berkali-kali hingga urat-urat dan otot-otot yang ada di tubuh pria itu tampak sangat jelas. Semua itu terus terjadi, sampai pada akhirnya Agil memuntahkan darah yang disertai dengan rambut dan potongan kuku manusia. BOOMMMM. Sesajen tempat pelet pangkanang untuk Agil meledak di dalam rumah Ki Juma. Membuat Ki Juma mendadak merasa kaget, karena untuk pertama kalinya ada yang berhasil mematahkan ritualnya. Kurang ajar, siapa yang begitu berani menyentuh ritualku? Geram Ki Juma. Rini terus menyiram Hesti tanpa merasa berdosa sama sekali, sampai air dari Ki Juma habis tanpa disadari oleh Hesti. Kira dan Vira memperhatikan dari seberang jalan. Mereka tampak tak bisa berkata-kata saat melihat betapa bersemangatnya Rini ketika menyiram tubuh Hesti. Persis kayak ibu-ibu lagi mandiin anaknya. Ya, celetuk Vira dengan penuh kepolosan. Iya, kali ini Elo benar, Vir. Gue juga setuju, balas Kira, berusaha mati-matian menahan tawa. Setelah air garam itu habis setengah drum, Rini baru berhenti menyiram ke arah Hesti. Tatapan Hesti tampak sangat marah kepada Rini. Wanita itu ingin mencaci maki pada saat itu juga, namun munculnya Jaya dan Denny di ambang pintu rumah itu membuatnya bungkam di tempat. Gimana, Neng Rini? Udah nyiram jalanannya biar enggak berdebu? Tanya Jaya, seakan tak ada apa-apa. Udah, Pak, tapi itu Neng Hesti ikutan kesiram deh kayaknya, jawab Rini sambil menunjuk ke arah Hesti dengan wajah tak berdosa. Tubuh Agil akhirnya melemas dengan nafas yang terengah-engah setelah proses ruqyah itu berakhir. Wajah dan tubuh Agil disiram dengan air zam-zam yang sudah diberi doa oleh Dinda dan yang lainnya sejak semalam. Muntahan berisi darah, rambut dan kuku manusia yang keluar dari tubuh Agil pun ikut dibersihkan dengan cepat. Yusuf membawa Agil ke kamar bersama Zian dan Zifan. Bagaimana dengan puasanya Agil, Neng Dinda? Dia tadi teh muntah. Apakah tidak akan batal puasanya kalau begitu? Tanya Janah. Sudah jelas batal, Bi. Itu di luar kendali kami. Kami pun tidak pernah menyangka kalau Kak Agil akan muntah di tengah proses ruqyah tadi. Karena biasanya, ruqyah terhadap tubuh seseorang tidaklah sampai menyebabkan muntah. Kecuali, ruqyah itu diiringi dengan ruqyah dari dalam tubuh, jawab Dinda. Rini, Kira, dan Vira berlari-lari ke rumah Hamid bersama dengan Jaya dan Denny. Mereka tiba di sana tak lama kemudian, setelah mengurus Hesti yang sempat marah-marah kepada Rini. Kal, coba tanya Ustazah Maisarah, apakah pelet pangkanang itu bisa benar-benar luruh dari dalam tubuh Kak Agil kalau kita membalas si pemberi pelet dengan penangkalnya? Pinta Kira. Iya, gue udah nyiram si Hesti pakai air garam setengah drum, tuh. Karena menurut Ki Juma yang didengar oleh Kira dan Vira, cuma air garam kasar yang bisa jadi penangkal pelet pangkanang itu, jelas Rini yang tampak sedikit kebasahan. Dinda dan Kalin saling menatap selama beberapa saat. Berarti muntahnya Kak Agil tadi adalah karena Rini nyiram Neng Hesti pakai air garam, dan ditambah kita yang sedang meruqyah Kak Agil di sini, tegas Kalin yang akhirnya tahu mengapa Agil bisa sampai muntah darah. Agil pun dibawa keluar kembali oleh Yusuf setelah berpakaian lengkap seperti tadi. Dinda segera menyodorkan sebotol air zam-zam yang Hamid bawakan dari dalam rumah kepada Agil,
agar pria itu bisa minum setelah melewati hal yang berat tadi. Setelah minum, Agil pun menatap Dinda seraya tersenyum. Kakak ingat semuanya. Semua ingatan kakak yang hilang udah kembali. Enggak pernah ada nama Neng Hesti di dalam hati kakak sejak awal. Satu-satunya nama yang ada di dalam hati kakak cuma kamu, Neng Dinda. Dan Neng Hesti membuat kakak melupakan semua perasaan itu melalui pelet yang dia berikan, jelas Agil. Dinda pun tersenyum dengan perasaan yang begitu lega. Agil yang ia kenal dulu telah benar-benar kembali. Jaya pun menghampiri putranya dan memeluknya dengan sangat erat. Alhamdulillah kalau kamu memang udah ingat semuanya. Bapak lega sekarang, karena tahu bahwa kamu memang menyayangi orang yang tepat sejak dulu, ujar Jaya dengan kedua mata berkaca-kaca. Ketika keadaan terasa mulai membaik, Dinda mendadak kembali merasakan sesuatu yang buruk yang tengah mendatangi Cijanur. Dukun itu datang ke sini, seru Dinda secara tiba-tiba. Kalin dan Rini segera menangkap tubuh Dinda yang sedikit limbung akibat datangnya firasat mendadak barusan. Dia udah tahu kalau gue adalah orang yang mematahkan penumbalan yang Roy lakukan serta ritual pelet yang dia lakukan, lanjut Dinda. Kalau begitu kita akan hadapi dia sama-sama hari ini juga. Kau jangan takut, Din. Kau tidak sendirian, tegas Kalin. Itu benar, Din. Lo enggak sendirian. Kita ada di sisi lo dan enggak akan biarin dia mendekat. Meski hanya satu jengkal, tegas Vira, setuju dengan Kalin. Kira menatap ke arah Zian yang ada di belakangnya. Pergi ke rumah Mang Jaya sekarang. Amankan semua orang di sana, karena di sana udah ada benteng yang kami buat untuk melindungi siapapun yang ada di dalamnya, perintah Kira. Kita lewat jalan belakang aja kalau begitu, saran Yusuf. Iya, ayo cepat, ajak Zian yang kini langsung memapa Agil bersama Zivan, sementara Yusuf akan menunjukkan jalan. Neng Dinda, jangan menantang hal yang mustahil untuk kamu lawan, seru Agil, merasa takut kehilangan Dinda setelah baru saja mengingat semua tentang perasaannya terhadap wanita itu. Insya Allah Dinda akan baik-baik aja, Kak Agil. Kakak di rumah aja dan pulihkan diri. Besok akan jadi hari bersejarah untuk kita. Jadi persiapkan diri kakak, balas Dinda. Jauh lebih keras karena Agil terus menjauh dari jangkauannya. Kalin, Rini, Kira, dan Vira kini menatap ke arah Dinda yang tampak sedang memaksakan senyumannya untuk Agil. Dinda tampak sedang mempersiapkan diri untuk situasi terburuk. Apa gue boleh minta sesuatu sama kalian? Tanya Dinda. Tolong jangan minta kita buat mandiin jenazah lo dan memakaikan kain kafan di tubuh lo. Kita enggak akan biarin apapun terjadi sama lo hari ini, tegas Kira, yang tampak tak mau menerima sanggahan apapun. Tapi udah, enggak usah nyari-nyari topik pembicaraan yang melo. Gue bahkan belum sempat curhat soal Kak Denny yang ngelamar gue pagi-pagi buta di depan Mang Jaya. Jadi jangan coba-coba mikirin sesuatu yang belum tentu akan terjadi, omel Rini sambil menyumbat mulut Dinda dengan penuh keikhlasan. Makin menarik dan penasaran dengan cerita selanjutnya kan? Terus pantengin channel Asal Gawe. Jangan lupa like, komen, subscribe dan bagikan, serta tonton video lainnya. Salam sukses dan sehat untuk kita semua.